Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan, serta harkat martabat manusia. Indonesia sebagai negara hukum melindungi hak-hak asasi manusia dengan menjamin bahwa adanya perlindungan terhadap hak dari setiap warganya. HAM didasarkan dari prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan martabatnya. Indonesia memiliki berbagai peraturan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia dan cara menanggulanginya. Salah satu peraturan penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini juga mencantumkan hak-hak negara untuk melindungi hak-hak tersebut, serta memberikan mekanisme hukum bagi warga negara yang hak-haknya dilanggar. Selain itu, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) yang berfungsi untuk mengawasi dan menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam hal penegakan hukum, Indonesia juga mengadopsi hukum internasional melalui ratifikasi sebagai instrumen nasional melalui internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM tingkat nasional. Negara juga memiliki peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan prosedur pengadilan untuk menangani HAM yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hari Hak Asasi Manusia diperingati mahasiswa mulai dari penculikan aktivis, 12 kasus. Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik. Tepat setahun pemerintah melaksanakan Penyebab pelanggaran itu terjadi karena ada dua sisi mata uang dalam pelanggaran HAM, faktor internal dan eksternal. Secara pertama internal, sikap egois sering menjadi pemicu pertama. Ketika seorang merasa menjadi paling benar atau berkuasa, hak orang lain menjadi taruhan. Rendahnya kesadaran juga membuat kita abai bahwa orang lain punya hak yang sama. Yang kedua, secara eksternal, penyalahgunaan kekuasaan menjadi menakutkan. Mereka yang diamanahi wewenang malah menggunakan untuk menindas. Tapi selalu ada harapan. Solusinya kita perlu menegakkan
supremasi hukum tanpa pandang bulu, menegakkan HAM di sekolah, mendirikan HAM di sekolah dan masyarakat juga krusial untuk menumbuhkan rasa empati dan toleransi. Dan yang terpenting peran aktif dalam lembaga adalah seperti Komnas HAM sangat vital dalam mengawal keadilan. Pelanggaran HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung kita bersama. Dengan memahami penyebabnya dan mendukung solusinya, kita berkontribusi dalam terciptanya dunia yang lebih adil dan manusiawi. Mari jaga hak kita, hormati hak sesama. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Upaya pemenuhan HAM yang terus dilakukan di berbagai bidang, mulai dari bidang sosial hingga bidang ekonomi.